Era baru penerbangan luar angkasa manusia akan dimulai ketika astronot Amerika sekali lagi meluncurkan roket Amerika dari tanah Amerika ke Stasiun Luar Angkasa Internasional sebagai bagian Again, dari running ahead of program Crew schedule, the Komersial spacewalkers are NASA. now removing the fourth Astronot nickel NASA hydrogen Robert battery Becken dan planned for Douglas next Hurley Wednesday's akan terbang spacewalk and will move menggunakan an pesawat adapter ruang plate into the angkasa Crew truss milik to await the SpaceX. installation of Terbang dengan another roket new Falcon lithium-ion 9 battery pada next jam Wednesday. 3.22 siang EDT tanggal 30 Mei dari Lawn Kompleks 39A di Florida, untuk masa tinggal yang lama di Stasiun Ruang Angkasa untuk demo 2 misi. Durasi spesifik dari misi harus ditentukan. Sebagai tes penerbangan terakhir untuk SpaceX, misi ini akan memvalidasi sistem transportasi awak perusahaan, termasuk landasan peluncuran, roket, pesawat ruang angkasa, dan kemampuan operasional. Ini juga akan menjadi pertama kalinya para astronot NASA akan menguji sistem pesawat ruang angkasa di orbit. Becken dan Hurley adalah di antara para astronot pertama yang mulai bekerja dan berlatih pada wahana antariksa generasi berikutnya SpaceX dan dipilih untuk uji coba pilot dan pengalaman terbang yang luas, termasuk beberapa misi pada pesawat ulang-alik. Becken akan menjadi komandan operasi gabungan untuk misi, bertanggung jawab untuk kegiatan seperti pertemuan, docking dan undocking, serta kegiatan demo 2 sementara pesawat ruang angkasa merapat ke stasiun ruang angkasa. Dia terpilih sebagai astronot NASA pada tahun 2000 dan telah menyelesaikan 2 penerbangan pesawat ulang-alik. Becken menerbangkan STS-123 pada Maret tahun 2008 dan STS-130 pada Februari tahun 2010, dan ia melakukan 3 perjalanan ruang angkasa selama setiap misi. Lahir di St. Anne, Missouri, ia memiliki gelar sarjana dalam bidang fisika dan teknik mesin dari Universitas Washington dan memperoleh gelar master dan doktor dalam bidang teknik mesin dari California Institute of Technology. Sebelum bergabung dengan NASA, Becken adalah insinyur uji terbang dengan Angkatan Udara AS. Hurley akan menjadi komandan pesawat ruang angkasa untuk demo 2, yang bertanggung jawab untuk kegiatan seperti peluncuran, pendaratan, dan pemulihan. Dia terpilih sebagai astronot pada tahun 2000 dan telah menyelesaikan 2 penerbangan luar angkasa. Hurley menjabat sebagai pilot dan operator robotika utama untuk STS-127 pada Juli tahun 2009 dan STS-135, misi pesawat ulang-alik terakhir, pada Juli tahun 2011. Penduduk asli New York lahir di Endicott tetapi menganggap Appalachian sebagai kampung halamannya. Dia memegang gelar Bachelor of Science di bidang teknik sipil dari Tulane University di Louisiana dan lulus dari US Naval Test Pilot School di Maryland. Sebelum bergabung dengan NASA, ia adalah pilot pesawat tempur dan pilot uji coba di Korps Marinir AS. Mengangkat dari Launch Pad 39A di atas roket Falcon 9 yang diinstrumentasi khusus, Crew Dragon akan mempercepat 2 penumpangnya hingga sekitar 17.000 mil per jam dan menaruhnya di jalur intercept dengan Stasiun Luar Angkasa Internasional. Setelah berada di orbit, kru dan kontrol misi SpaceX akan memverifikasi pesawat ruang angkasa itu melakukan sebagaimana dimaksud dengan menguji sistem kontrol lingkungan, layar dan sistem kontrol dan pendorong manuver, antara lain. Dalam sekitar 24 jam, Crew Dragon akan berada di posisi untuk bertemu dan berlabuh dengan stasiun ruang angkasa. Wahana antariksa ini dirancang untuk melakukan hal ini secara otonom tetapi para astronot yang berada di atas wahana antariksa itu dan stasiun akan dengan rajin memonitor pendekatan dan And Chris, docking you'll dan want your dapat BRT mengendalikan red going pesawat to the ruang battery angkasa tether jika point. diperlukan. Setelah berhasil melakukan docking, BRT red Becken to the dan Hurley battery akan tether point. disambut di stasiun dan You don't need akan to do that menjadi until you anggota ingress the awak APFR. I'm not sure which ekspedisi order you want us to do it in. 63. Mereka akan Yeah, melakukan tes it's pada naga kru di samping more convenient melakukan to penelitian dan do those tugas-tugas scoops lain during the dengan kru handoff and stasiun then I'll ruang switch it. angkasa.
Copy. Meskipun Dragon Crew yang digunakan untuk uji penerbangan ini dapat tetap berada di orbit sekitar 110 hari, durasi misi spesifik akan ditentukan satu kali di stasiun berdasarkan kesiapan peluncuran kru komersial berikutnya. Pesawat ruang angkasa awak naga operasional akan mampu bertahan di orbit selama setidaknya 210 hari sebagai persyaratan NASA. Setelah misi berakhir, kru Dragon akan lepas landas secara mandiri dengan 2 astronot di dalamnya, meninggalkan stasiun ruang angkasa dan masuk kembali ke atmosfer bumi. Setelah pendaratan lepas pantai Florida Atlantic, kru akan dijemput di laut oleh kapal pemulihan Go Navigator SpaceX dan kembali ke Cape Canaveral. Misi Demo 2 akan menjadi langkah besar terakhir sebelum program awak komersial NASA mensertifikasi kru Dragon untuk misi operasional jangka panjang ke stasiun ruang angkasa. Sertifikasi dan pengoperasian teratur Dragon Crew ini akan memungkinkan NASA untuk melanjutkan penelitian penting dan investigasi teknologi yang berlangsung di atas stasiun, yang bermanfaat bagi orang-orang di bumi dan meletakkan dasar untuk penjelajahan bulan dan Mars di masa depan dimulai dengan program Artemis dari badan Okay, tersebut, Chris, if you'll yang check akan your Ingerstate mendaratkan stocks and your wanita tethers pertama are dan clear, pria and berikutnya then di with the permukaan handoff, bulan you're pada going to end up with your 2024. BRT right on the battery tether point, and then H2 is going to go in your BRT.